Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali akan firman Tuhan, ya, dengan judul Bola Penghancur. Wah, mengerikan ya judulnya ya. Oke, apa sih bola penghancur itu? Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus menjaga dan melindungi, bahkan memberkati kami saat kami tidur. Pagi ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini dan memberkati kami, sehingga setiap firman Tuhan boleh kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Anak-anak, di sini siapa yang suka main basket? Ya, siapa? Kamu ya, mantap. Nah, anak-anak, di dalam bola basket ya ada yang disebut passing, ya. Ada passing yang dikebawahin, kelantain, ada yang langsung ke dada, gitu kan, lempar gitu kan. Nah, kalau passingnya itu terlalu keras, ya, maka orang yang menerimanya pun akan sakit ya, mana ya gitu ya. Apalagi yang belum terbiasa latihan gitu kan. Nah, pernah nggak anak-anak latihan chest passing itu ke tembok? Ya, jeduk gitu lah. Ya, lempar boleh ya, duk gitu ya. Pernah nggak? Ya, orang yang ikut mungkin ada yang latihan supaya cepat nangkapnya ya gitu kan. Nah, tapi semakin kalian keras melemparnya, maka pantulan bola itu akan semakin keras juga ke kita. Bukan itu aja, tembok itu juga lama-lama bisa roboh, ya, karena diteruskan getaran gitu kan, jeduk gitu kan. Nah, bola itu ya diibaratkan dengan perkataan kita, ya. Bola itu ibaratkan perkataan kita, ya. Kalau bola itu dilempar dengan tujuan yang tepat, ya, dengan tenaga yang pas, ya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, itu akan menjadi berkat buat orang, ya. Dan juga saat kita passing, gitu kan. Nah, kalau pas itu orang akan menerimanya juga dengan pas, dan dia bisa dapat melanjutkan dengan untuk lempar keringnya, ya, supaya menjadi poin. Ya, demikian juga dengan perkataan kita, ya. Kalau perkataan kita semakin keras, itu bukan hanya merusak dinding tadi ya, yang kita latihan basket gitu ya. Bukan cuma merusak dinding itu, tapi juga akan merusak ke kita juga, karena kita akan menerimanya semakin keras, ya. Jadi ada dua hal yang akan rusak, ya. Dindingnya itu rusak, kita juga akan menjadi rusak, ya, karena menerimanya akan sakit juga ya, gitu ya. Nah, firman Tuhan pagi ini yang akan kita pelajari itu diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai ke 32. Ya. Om dibacain ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih
karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, anak-anak, semakin kita keras melempar bola itu, berarti di sana kita semakin ada kepahitan, kegeraman, ya, kemarahan di sana, ya, sehingga akan menyakiti orang lain, juga menyakiti diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu firman Tuhan bilang, buanglah semuanya itu, ya, dari antara kamu, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, anak-anak, kira-kira Tuhan Yesus sebenarnya marah gak sih sama kita pada saat kita melakukan, ya, kejahatan, pada saat kita marah gitu? Sebenarnya Tuhan Yesus kecewa gak sih sama kita? Kecewa, ya. Sebenarnya Tuhan Yesus kecewa pada saat kita jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus itu sangat kecewa sama kita. Tetapi apa yang dilakukannya oleh Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus telah mengampuni kita, ya, bahkan menyelamatkan kita dengan cara Yesus mati di kayu salib menggantikan kita yang harus dihukum. Luar biasa kasih Tuhan itu, ya. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita yang berdosa, ya, kita juga harus bisa mengampuni orang-orang lain yang menyakiti hati kita, ya. Dan kita harus menjaga mulut kita supaya dalam kemarahan pun, ya, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mengampuni orang lain meskipun saat kita sedang kecewa, meskipun saat kita mengalami kemarahan, ya. Kita harus menjaga mulut kita supaya menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Anak-anak, firman Tuhan mengajar kita untuk menjaga mulut kita, ya, menjaga tindakan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain, ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita sudah beroleh kasih karunia dari Allah, kita sudah beroleh anugerah yang luar biasa, dan itu harus kita berikan kepada semua orang, ya. Supaya apa? Supaya bola penghancur itu tidak menjadi bola penghancur, ya, tapi menjadi bola berkat bagi setiap orang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami begitu luar biasa dikasihi oleh Engkau. Begitu luar biasa Engkau menolong kami, mengajar kami untuk menjadi berkat bagi setiap orang dalam kondisi apapun. Meskipun itu sedang ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kegeraman dalam diri kami, tetapi Tuhan mengajar kami untuk tetap menjadi berkat, untuk memperlihatkan kasih karunia Allah kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ajar kami Tuhan, mari tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Say.
Pack Kids.